Salomo dengan segala kerendahan hatinya dia bilang, Tuhan yang menyelesaikannya. Ingatlah saudara, kita belajar dari Salomo bahwa dia mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dia mengakui Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Sehingga dari sini kita belajar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akui Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang ya bisa jumpa lagi dalam program Terang Warta Rohani, dan tentunya saudara bisa ikuti di YTWR Channel. Dan memang ini digagas saudara untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena sebagai orang Kristen kita diminta untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita nggak boleh mandeg, kita nggak boleh menjadi orang yang merasa bahwa saya sudah menjadi Kristen, kemudian kita nggak perlu belajar. Tetapi kita diingatkan untuk terus belajar, karena itulah program Terang Warta Rohani ini hadir, dan saudara bisa ikuti terus di YTWR Channel, dan saya harap melalui pertemuan ini kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara, apa yang sangat sulit kita lakukan di dalam hidup ini? Saudara tahu? Mengakui prestasi orang lain. Mengakui jika orang lain itu lebih unggul dari saudara. Kadang-kadang orang ketika orang lain lebih unggul, entahkah itu dari sisi akademik, ya, dari sisi pencapaian, dari sisi karir, orang yang tidak siap menerima, dia akan berpikir secara negatif. Dia akan bilang, wah kalau begitu saya juga bisa. Kadang-kadang begitu ya. Wah kalau begitu saya juga bisa, karena dia kan punya banyak fasilitas. Saya nggak punya fasilitas. Nah, kita kadang-kadang sangat sulit mengakui. Lagi sekali mengakui keberhasilan, kemudian mengakui kehebatan orang lain. Itu kita sebagai manusia harus kita akui dengan jujur. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, ada satu hal yang harus kita ingat sebagai orang Kristen. Apa itu? Kita diajak untuk mengakui Tuhan. Waduh, ini lebih susah lagi ya. Mengakui teman yang sukses saja kita sulit, apalagi mengakui Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara akui atau tidak, kita sering merasa bahwa ketika kita pada sebuah level tertentu, kita berhasil, karirnya bagus, mungkin gajinya juga bagus, ya, kemudian akademiknya bagus, mungkin dari sampai profesor, mohon maaf ya, dia merasa, wah, saya kan memang pinter. Saya dari dulu selalu juara 1. Saya dari dulu selalu ranking 1. Dan merasa bahwa ini saya. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara, kita diingatkan apa? Agar kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita belajar dari satu tokoh yang bernama Salomo. Ya, begitu bilang Salomo, saya yakin saudara langsung ingat. Ya, Salomo ini kan raja yang besar, raja yang hebat. Dia meneruskan tahta kerajaan dari ayahnya yang bernama Daud. Dan kita tahu, saudara, Salomo ini sangat luar biasa hikmatnya. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan pada masa itu wilayahnya sangat kuat. Dan negeri-negeri sekitarnya itu takluk kepada Salomo, bahkan mengakui kehebatan Salomo. Saudara, bayangkan kalau Anda sebagai Salomo, yakin saudara tidak akan menjadi sombong. Yakin saudara tidak akan merasa, wah ini karena saya yang hebat, saya punya hikmat. Yakin saudara tidak mulai, ya kalau sekarang mungkin sudah ada WA atau ada medsos, kita mulai pasang di medsos kita keberhasilan kita. Tetapi kita lihat saudara, saya mengajak sekarang melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab suci saudara, dijelaskan satu bagian yang terpenting, yaitu di 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang keempat. Silahkan saudara, jika saudara yang saat ini ya bersama dengan kami boleh buka Alkitab ya, silahkan dibuka di 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang keempat. Saya akan baca bagi saudara ya.
Ia berkata, ini Salomo berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku." Saya perhatikan, ini pernyataan yang luar biasa. Setelah dia mengadakan pembangunan yang luar biasa terkait dengan bait Allah, begitu luar biasa, saudara. Begitu akan diadakan acara pentahbisan atau peresmian, satu kalimat yang muncul dari Raja Salomo adalah, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel." Coba perhatikan kata ini. Yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya. Saya bertanya, secara kasat mata, sebenarnya siapa yang menyelesaikan? Ya Salomo. Ya karena dulu ketika pemerintahan Daud, dia ingin bangun ya, tapi Tuhan bilang, "Tidak Daud, tidak. Yang akan membangun adalah anak kandungmu yang bernama Salomo." Tetapi ketika itu sudah selesai, Daud dengan segala kerendahan hati dia berkata, "Terpujilah Tuhan." Artinya apa? Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan. Allah orang Israel, artinya Allah yang yang telah mengampuni mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Allah inilah yang dikatakan telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Artinya di sini bahwa Salomo mengakui Tuhan yang menyelesaikan. Artinya apa? Salomo mengakui memang dia dengan segala hikmatnya, kemampuan negosiasinya yang luar biasa, dia memiliki kemampuan untuk memimpin di dalam negeri, bahkan saudara, memiliki relasi yang luas dengan orang-orang di sekitarnya. Artinya, diplomasi internasionalnya sangat luar biasa, Salomo, saudara. Bahkan dikatakan negeri-negeri sekitar itu mengirimkan kayu, ya, mengirimkan pekerja-pekerja. Artinya apa? Sangat disegani. Sekali demikian, saudara, Salomo dengan segala kerendahan hatinya dia bilang, Tuhan yang menyelesaikannya. Artinya di sini, saudara, bahwa Salomo dia mengakui bahwa sekalipun secara manusia, itu dia mengerjakannya. Dia melanjutkan rancangan yang telah dibuat oleh Daud. Memang sudah dibuat gambarnya, sekian-sekian gambarnya. Kemudian Daud sudah mengumpulkan semua bahan-bahan dikumpulkannya. Tetapi kan belum cukup. Karena itu Salomo meneruskannya. Dia bicara dengan, katakanlah, dengan negeri tetangga. Dan mereka mengirimkan bahan-bahan yang luar biasa. Kayu-kayu yang terbaik dikirimkan. Bahkan pengerja-pengerja. Tukang kayu, tukang batu. Wow, saudara. Itu dikirim semua. Bayangkan kalau saudara membaca kitab suci itu kan lihat. Itu ribuan orang yang dikirim untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan, tetapi untuk bekerja. Dan itu dibangun ya puluhan tahun. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. Bagaimana mengkoordinasikan demikian banyak orang? Kalau kita, bagi saudara yang punya pengalaman misalnya membangun rumah ya, itu kan harus menyiapkan materialnya semua. Bahkan ada tukang-tukang yang bekerja, kita harus siapkan minumnya, ya, betul ya. Kita siapkan makannya dan sebagainya, itu paling 4 orang. Lah ini ribuan. Bagaimana mereka bisa mengatur dengan luar biasa? Harus potong kambing, ya, potong macam-macam lah binatang-binatang itu untuk kasih makan. Dan itu setiap hari, saudara. Setiap hari. Tahunan, saudara. Itu saya katakan bahwa secara manusia, Salomo ini adalah pemimpin yang hebat. Secara manusia, Salomo secara manajemen, dia luar biasa. Dia gelarnya bukan lagi S1 mungkin. Kalau sekarang, kalau ada gelar di atas S3 mungkin ini Salomo secara manajemen loh. Karena apa? Mengkoordinasikan pada waktu yang tidak mudah. Apa? Orang-orang bekerja. Diberikan, ini ukurannya, harus begini. Itu ditata semua. Itu harus diatur tenda-tenda di mana mereka tidur dan sebagainya. Artinya apa? Salomo sangat luar biasa. Tetapi di dalam semua keluar biasaannya, satu pernyataan yang sudah kita dengar tadi. Terpujilah Tuhan yang telah menyelesaikan, dikatakan apa? Dengan tangannya.
Artinya Salomo mengakui bahwa segala sesuatu itu adalah terjadi karena kebaikan Tuhan. Saudara, kita semua diberikan oleh Tuhan yang namanya talenta-talenta. Ya. Kita diberikan oleh Tuhan kepintaran-kepintaran. Ada yang pintar masak mungkin ya. Ada yang pintar membangun ya. Ada yang pintar berbicara. Ada yang pintar dalam hal-hal yang lainnya. Di bidang-bidang yang lainnya. Kita diajarkan saudara. Bahwa semua itu sebenarnya apa? Diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita diberikan tangan saudara. Tetapi ini nggak bisa bergerak saudara. Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia bergerak. Kadang-kadang kita lupa bahwa ketika saya misalnya bisa berbicara. Itu karena apa? Karena Tuhan mengizinkan saya bisa berbicara. Lidah saya masih bisa tegak-tegak begitu. Bayangkan saudara. Kalau Tuhan buat kaku yang nggak bisa bicara saudara. Artinya apa? Kalau di dalam hidup kita mencapai sebuah level. Kita sampai kepada satu titik yang mungkin membuat kita bangga dan kita merasa, wow, sekarang saya tidak seperti orang lain. Ya, saya tidak seperti si A, si B. Ingatlah saudara, kita belajar dari Salomo bahwa dia mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dia mengakui Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Sehingga dari sini kita belajar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akui Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Janganlah menjadi pribadi yang angkuh. Ya. Janganlah menjadi pribadi yang sombong. Karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Dan Salomo sekalipun raja besar, dia kaya raya, dia dikagumi, dia hebat. Bahkan mungkin tidak pernah ada pemimpin sebesar Raja Salomo, saudara. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia katakan, terpujilah Tuhan yang telah menyelesaikan dengan tangannya. Artinya bahwa semua ini terjadi karena apa? Campur tangan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan Salomo dan pemerintahannya. Sehingga bait suci bisa dibangun dan itu menjadi sejarah yang sampai saat ini itu diingat, dikenang dan dirasakan oleh umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dengan cara apa? Mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang selalu sadar bahwa segala sesuatu yang ada di tengah-tengah hidup kita, itu semua karena pemberian Tuhan untuk kita. Tetap akui Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya percaya saudara akan bertumbuh terus di dalam Tuhan dan tentunya mengakhiri renungan ini. Saya ingatkan, mari kita belajar kepada Tuhan melalui Salomo. Untuk apa? Untuk selalu mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai jumpa dalam program Terang Warta Rohani. Tentunya masih di channel yang sama, yaitu YTWR Channel. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.